Coba bayangkan, naik kereta api di Indonesia sekitar 15 hingga 20 tahun yang lalu. Penumpang duduk di atap gerbong, bergelantungan di pintu, calo tiket berkeliaran di stasiun, toilet kotor, jadwal sering terlambat, dan kereta yang penuh sesak sudah menjadi pemandangan sehari-hari. Saat itu, banyak orang menganggap kereta api sebagai pilihan terakhir untuk bepergian. Namun lihatlah sekarang, stasiun jauh lebih bersih. Pembelian tiket bisa dilakukan lewat ponsel. Kereta berangkat lebih tepat waktu dan pelayanan terus berkembang. Pertanyaannya, bagaimana PT Kereta Api Indonesia bisa berubah sejauh ini? Inilah kisah transformasi salah satu perusahaan transportasi terbesar di Indonesia. Sebelum memasuki era modern, kondisi PT KAI jauh dari kata ideal. Pada awal tahun 2000-an, perusahaan menghadapi berbagai persoalan. Pendapatan belum mampu menutupi seluruh biaya operasional. Sementara armada dan infrastruktur banyak yang sudah berusia puluhan tahun. Di sisi pelayanan, tantangannya tidak kalah besar. Tiket masih dijual secara manual, sehingga praktik percaloan marak terjadi. Penumpang seringkali membeli tiket dengan harga jauh lebih mahal dari tarif resmi. Di beberapa lintas, kapasitas kereta juga sering terlampaui. Tidak sedikit penumpang yang berdiri berjam-jam, bahkan ada yang nekat duduk di bordes atau naik ke atap gerbong. Kondisi ini bukan hanya tidak nyaman, tetapi juga sangat berbahaya. Citra kereta api saat itu pun ikut merosot. Banyak masyarakat memilih bus atau kendaraan pribadi karena menganggap perjalanan kereta kurang aman dan kurang dapat diandalkan. Titik balik mulai terlihat ketika PT KAI melakukan transformasi besar pada akhir dekade 2000-an. Salah satu perubahan paling mencolok adalah fokus terhadap pelayanan penumpang. Budaya kerja dirombak, disiplin pegawai diperketat, dan pelayanan kepada pelanggan mulai menjadi prioritas utama. Salah satu kebijakan yang paling berani adalah menertibkan penumpang yang naik di atap maupun bergelantungan di pintu kereta. Meski sempat menuai pro dan kontra, langkah ini diambil demi meningkatkan keselamatan perjalanan. Di saat yang sama, PT KAI juga mulai memberantas praktik percaloan dengan memperbaiki sistem penjualan tiket. Perlahan, masyarakat mulai merasakan bahwa membeli tiket menjadi lebih mudah dan lebih transparan. Transformasi juga menyentuh wajah stasiun. Banyak stasiun direnovasi agar lebih bersih, lebih terang, dan lebih nyaman. Area yang sebelumnya semrawut mulai ditata menjadi ruang publik yang lebih tertib. Perubahan ini tidak terjadi dalam semalam. Dibutuhkan konsistensi selama bertahun-tahun agar kepercayaan masyarakat bisa kembali. Memasuki tahun-tahun berikutnya, transformasi PT KAI semakin terasa. Sistem pemesanan tiket mulai beralih ke platform digital. Penumpang tidak lagi harus mengantri berjam-jam di loket, karena pemesanan bisa dilakukan melalui aplikasi maupun situs resmi. Ketepatan waktu keberangkatan juga terus ditingkatkan. Di berbagai stasiun, informasi perjalanan menjadi lebih jelas melalui papan informasi digital dan sistem pengumuman yang lebih modern. Armada kereta juga mengalami pembaruan. Muncul rangkaian baru dengan fasilitas yang lebih nyaman, pendingin udara yang lebih baik, hingga desain interior yang lebih modern. Tidak hanya itu, PT KAI juga memperluas layanan melalui kereta wisata, layanan logistik, integrasi dengan transportasi perkotaan, hingga pengembangan aplikasi Akses by KAI yang memudahkan pelanggan mengakses berbagai layanan dalam satu platform. Semua perubahan ini menunjukkan bahwa PT KAI tidak hanya memperbaiki kereta, tetapi juga mengubah cara perusahaan melayani masyarakat. Kini, PT KAI menjadi salah satu perusahaan transportasi dengan jumlah pelanggan yang terus meningkat setiap tahunnya. Kereta api menjadi pilihan banyak orang karena dianggap nyaman, tepat waktu, dan relatif aman dibandingkan beberapa moda transportasi lainnya. Meski begitu, tantangan masih ada.
kepadatan penumpang pada jam sibuk, kebutuhan pembangunan jalur baru, hingga peningkatan kapasitas jaringan menjadi pekerjaan rumah yang harus terus diselesaikan. Namun, jika dibandingkan dengan kondisi belasan tahun lalu, perubahan yang terjadi memang sangat besar. Transformasi PT KAI membuktikan bahwa perubahan besar tidak selalu terjadi dalam waktu singkat. Dibutuhkan keberanian mengambil keputusan, investasi yang berkelanjutan, dan komitmen untuk terus memperbaiki pelayanan. Menurutmu, apa perubahan terbesar yang pernah kamu rasakan saat naik kereta api di Indonesia? Ceritakan pengalamanmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, karena masih banyak kisah menarik seputar dunia perkereta apian Indonesia yang akan kita bahas di video berikutnya.